Kisah kesempatan kedua si terpidana mati. Ada seorang raja yang merupakan umat Buddha yang taat. Dia sering mendengar ajaran Buddha, tetapi tidak paham bagaimana menenangkan pikiran. Suatu hari, dia berkata pada menterinya, "Orang seperti apakah yang tidak akan terpengaruh oleh kondisi luar?" Sebagian menteri berkata, "Itu mustahil." Namun salah satu menteri berkata, "Ada satu cara yang mulia boleh mencobanya." Raja pun berkata. "Cara seperti apa?" Menteri itu berkata, "Yang mulia bisa menggunakan terpidana yang akan dihukum mati dalam waktu dekat. Untuk melakukan percobaan, letakkan semangkuk minyak di atas kepalanya dan katakan padanya bahwa asalkan minyak di kepalanya tidak tumpah, dia bisa terbebas dari hukuman mati. Aku yakin bahwa dia akan sangat bersungguh hati." Raja berkata, Jika dia memiliki kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh kondisi luar, dia pantas untuk dibebaskan. lalu seorang terpidana mati dibawa keluar. Raja berkata padanya, "Apakah engkau ingin hidup?" terpidana mati itu bersujud di hadapan raja dan berkata, "Yang mulia, jika diberikan kesempatan kedua, aku pasti akan memperbaiki diri. Raja berkata padanya, Yang bisa menyelamatkanmu hanyalah dirimu sendiri. Aku akan meletakkan mangkuk berisi minyak ini di atas kepalamu. Jika tidak ada setetes minyak pun yang tumpah, hukuman matimu akan dicabut dan kamu akan bebas. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk tetap hidup." terpidana mati itu pun menerima tawaran raja. Sebuah mangkuk yang penuh dengan minyak diletakkan di atas kepalanya dan dia disuruh berjalan-jalan. Raja mengutus beberapa seniman untuk menari dan bernyanyi di jalan. Ada pula yang memainkan musik, bahkan menampilkan pertunjukan akrobatik di jalan. Namun, berhubung terdapat semangkuk minyak di atas kepala terpidana mati tersebut, maka dia sangat bersungguh hati pada jalan di depannya dan mangkuk berisi minyak di atas kepalanya. Akhirnya, dia berhasil melewati jalan itu dan berjalan ke hadapan raja. Raja memerintahkan orang untuk memeriksanya, dan sungguh tidak ada setetes pun yang tumpah. Itu sungguh luar biasa. Raja lalu bertanya padanya, Saat berjalan di jalanan tadi, apa yang engkau dengar dan apa yang engkau lihat? Dia berkata, Aku tidak mendengar atau melihat apapun. Raja bertanya padanya, Apakah engkau tidak mendengar musik yang dimainkan? Dia berkata, Aku sungguh tidak mendengar apapun. Raja kembali bertanya, Apakah engkau tidak melihat pertunjukan para seniman itu? Ada begitu banyak wanita jelita di sana. Apakah engkau tidak melihat mereka? Dia berkata, Aku sungguh tidak melihat mereka. Raja berkata, Apa yang kau pikirkan saat itu? dia pun berkata, Aku tidak memikirkan apapun. Aku hanya berharap tidak ada setetes pun minyak yang tumpah dari mangkuk di atas kepalaku. Inilah satu-satunya harapanku. Mendengar ucapannya, raja sangat tersentuh dan sungguh membebaskannya sehingga dia kembali memperoleh kebebasan. Dapat terbebas dari hukuman mati dan memulai hidup baru, terpidana ini sungguh-sungguh memperbaiki diri. Dia menyadari betapa berharganya kehidupan yang bebas ini. Karma buruk akan berbuah buruk. Berhubung pernah melakukan kesalahan hingga hampir dihukum mati, dia bertobat dengan sepenuh hati. Jadi, dia pergi ke hadapan Buddha dan bertobat atas kesalahannya di masa lalu.
bahkan memohon untuk menjadi murid Buddha. Buddha berkata, dalam melatih diri, jika engkau bisa bersungguh hati seperti saat ada semangkuk minyak di atas kepalamu itu, engkau telah menemukan kunci pelatihan diri. Dari kisah ini, kita tahu bahwa sangat sulit bagi seseorang untuk tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Namun, lain halnya saat ingin bertahan hidup. Saat seseorang berada di ambang kematian, asalkan ada secercah harapan, dia akan menggenggamnya erat-erat. Demikianlah sikap orang yang berusaha untuk bertahan hidup.